Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada creative people dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Expert William. Kita sedang berada di dalam course yang berjudul Desain Gedung 40 lantai dengan respon spektrum di ITEP sesuai dengan SNI terbaru. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada creative people karena sudah menyelesaikan modul pertama beserta dengan kuisnya tentunya. Nah, semoga modul pertama bisa menjadi penjelasan awal tentang bagaimana lingkup pekerjaan konsultan struktur, terus bagaimana dunia konstruksi, dan aplikasi yang akan kita gunakan ke depannya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke modul 2, yaitu Overview SNI terbaru. Nah, berikut adalah jenis-jenis SNI yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah SNI 2847 2019. Ini adalah SNI beton kita, SNI beton. Jadi semua persyaratan beton itu tertuang di dalam sini. Lalu kita punya SNI 1726 2019, itu adalah SNI gempa kita. Jadi cara analisis gempa, respon spektra, dan detailing-detailing itu tentang gempa itu ada di sini juga. Nah, terus juga kita punya lagi SNI 1727 2020. Nah, ini adalah SNI pembebanan di mana beban-beban minimum, terus kriteria-kriteria gedung itu ada di dalam SNI ini. Nah, jadi tiga SNI ini yang kita sebagai konsultan struktur akan gunakan untuk konstruksi beton bertulang. Nah, harus kita tahu bahwa SNI tersebut, tiga SNI tadi itu mengacu ke dua ini, SCI dan ASCE, yaitu US Code ya, peraturan Amerika Serikat. Nah, untuk beton kita itu kita benar-benar terjemahkan dari SCI 31814. Nah, jadi eh, kalau seandainya kalian creative people lebih nyaman dengan bahasa Inggris, boleh kalian baca langsung SCI 31814-nya. Ini persis, sampai pasal-pasalnya pun persis. Jadi kalau kita misalnya sudah hafalnya yang SCI, dan mau cari di SNI itu gampang, karena pasalnya pasti persis. Nah, terus juga kalau ASCE ini tebal sekali. Ini ASCE 716 ini kita pecah menjadi dua SNI yang tadi, yang 1726 dan 1727. Jadi kita pecah isi dari ASC ini menjadi dua SNI. Jadi kalau di ASC ini lengkap dari beban minimum, gempa, angin, segala macam, dia dalam satu buku. Kalau kita pecah. Nah, jadi dua buku inilah yang menjadi super peraturan kita yang dituangkan dalam SNI. Kalau expert boleh memberikan rekomendasi, lebih baik dibaca yang bahasa Inggrisnya saja, langsung dari sumber aslinya. Ya, hitung-hitung selain untuk memperlancar, memperdalam bahasa Inggris Creative People, nah kita juga bisa mendapat sumber yang lebih jelas. Kenapa? Karena SNI-SNI itu kan diterjemahkan ya. Kita takut kalau diterjemahkan ke Indonesia malah kita kurang mengerti bahasa Indonesia yang dimaksud. Dan juga peraturan itu kan diterjemahkan tidak oleh satu orang. Jadi bisa saja pembagian-pembagiannya menyebabkan adanya misinterpretasi antar antar pasal-pasal yang nyambung gitu loh ya. Jadi kalau expert sarankan mungkin lebih baik dibaca yang aslinya saja. Nah, berikutnya yang perlu kita tahu itu kita harus mengetahui rumus pradimensi balok dan kolom. Kenapa ini penting? Karena seperti yang sudah expert sampaikan di course pertama, kalau preliminary design itu sifatnya sangat fundamental, sangat penting. Karena itulah yang akan menjadi dasar kita dalam mendesain dan untuk mendevelop final design tentunya, dan pradimensi itu harus seakurat mungkin yang kita bisa. Nah, umumnya ada rumus-rumus pradimensi balok. Nah, kalau untuk yang balok ini, balok itu 1/10L umumnya. Nah, lalu kalau untuk lebar baloknya itu setengah dari tingginya. Jadi kalau tinggi balok itu 1/10 bentang, lebar balok itu setengah tinggi balok. Nah, terus kalau untuk kolom, ini rumusnya yang expert ciptakan sendiri ya, rumus ini ya. Nah, kalau seandainya kreatif bisa lihat, untuk tinggi balok itu sebenarnya ada dituangkan di dalam SNI pasal 9311. Nah, namun pasal ini mungkin umumnya jarang digunakan karena dia relatif kecil ya. Kalau kita bisa lihat, kalau
ini 1/10 rule of thumb yang umumnya orang gunakan ya, 1/10. Nah, kita bisa lihat yang paling besar di sini aja 1/8 itu bukan lever. Kita nggak mungkin pakai. Terus kalau yang paling masuk akal ya mungkin 1/16, itu masih jauh dari 1/10. Nah, ditakutkan kalau pakai 1/16 itu dimensinya terlalu kecil. Mungkin kalau untuk pradimensi balok anak, tabel ini cocok. Namun untuk balok induk tidak expert rekomendasikan. Nah, untuk balok induk mungkin dipakai saja 1/10L, terus B-nya setengah H, untuk yang di tabelnya juga B-nya tetap setengah H. Nah, untuk S kolom, Creative People bisa pakai ini. Ini rumus yang expert ciptakan, fungsinya dari inersia balok. Nah, berikut adalah dana studi kasus yang akan kita gunakan untuk desain gedung 40 lantai ini. Nah, kita bisa membuat grid ya, gridnya 8x5 dan 8x3. Nah, terus bangunannya akan kita bentuk L seperti ini. Nah, kalau Creative People sudah mengikuti course yang desain gedung 8 lantai yang expert develop juga, nah kalian bisa lihat kalau di yang 8 lantai itu gedungnya expert buat simetris dengan tujuan untuk meminimalisir adanya ketidakberaturan torsi. Nah, jadi expert pada saat mendevelop gedung 8 lantai itu fokusnya seperti itu. Dan juga gempanya mungkin lebih lebih akan mengikuti CUTA ya, kalau seandainya Creative People sudah mengerti cara menghitung Bayesian. Nah, untuk course kali ini, expert akan menggunakan gedung L seperti ini, yang dimana pastinya akan ada ketidakberaturan torsi. Pastinya akan ada ketidakberaturan torsi. Nah, itu nanti akan expert jelaskan. Dan juga Creative People bisa melihat course yang sudah expert develop juga, yaitu ada ketidakberaturan struktur dan detailing struktur ya. Ada course yang expert develop juga bisa diperiksa, bisa dibeli juga mungkin Creative People. Nah, terus juga untuk pradimensi ini, kalau contohnya seperti ini, kita punya bentang 8 meter, maka baloknya pasti 800-400. Kita punya kolom ya, kolom, mau cari dimensi kolom. Nah, itu 18 inersia balok. Nah, dimensi baloknya kita sudah ada, kita masukkan. Nah, kita dapat di 750 mm. Nah, expert arahnya kolomnya ini maunya kotak, yaitu 750 kali 750. Nah, kenapa arah kolomnya expert mau kotak? Jadi, sebenarnya kolom itu paling bagus itu adalah persegi, karena kekakuan dua arahnya sama dan perhitungan diagram interaksi penulangannya juga akan sama untuk kedua arah. Itu kolom yang paling bagus. Namun dalam optimasi dalam perjalanannya untuk mengoptimasi struktur ya umumnya pasti dibuat menjadi persegi panjang, karena pasti dengan bentuk gedung L itu pasti hanya dibutuhkan salah satu arah yang lebih panjang dan arah sebaliknya lebih pendek. Tapi untuk studi kita akan gunakan kotak. Ya, optimasi bisa Creative People coba-coba lakukan, tetapi tidak akan dibahas di dalam course ini. Jadi ini adalah dimensi-dimensi yang akan kita gunakan nantinya. Nah, berikutnya, kita harus tahu juga syarat-syarat dimensi balok dan kolom untuk struktur rangka pemikul momen khusus atau special moment frame ya. Nah, balok itu harus memenuhi bentang bersih minimal 4 kali D. Nah, kita tahu bentang bersihnya mungkin 8.000 ya, kita anggap bentang kotor saja 8.000, itu lebih besar dari 4 kali D, tentunya lebih besar pastinya. Karena D-nya itu kan paling 750, 800 dikurang 50, 750 kali 4 baru 2 meter sekian. Jadi bentang bersihnya sudah lebih besar dari itu. Nah, terus lebar penampangnya minimal 0,3 dari tinggi dan 250. 0,3 dari 800 itu 240. Berarti yang menang adalah 250. Nah, kita pakai 400, berarti sudah lebih. Nah, terus proyeksi lebar balok yang melampaui lebar kolom penumpu tidak boleh melebihi nilai terkecil dari C2 atau 0,75 C1. Nah, ini kita tidak kita tidak usah lihat karena kita tidak punya lebar balok yang melebihi lebar kolom. Nah, itu juga salah satu desain tip buat creative people. Usahakanlah balok itu lebih kecil lebarnya daripada kolom. Paling minimal-minimalnya sama, agar tidak merepotkan desain. Nah, umum itu juga tidak lumrah sih creative people kalau sampai ada balok yang lebih lebar daripada kolom, sedikit tidak lumrah. Nah, terus juga kita bisa lihat kalau kolom juga dibatasi dimensinya.
dimensi kolom itu minimal itu 300 mm kedua sisinya ya. Jadi kolom itu paling kecil itu 300 kali 300. Nah, terus juga rasio panjang per pendeknya tidak kurang dari 0,4. Nah, gitu. Jadi kalau seandainya kurang dari 0,4 ya dirasa terlalu ramping, malah jadi kayak balok seperti itu. Nah, terus elemen struktur kita juga ada pelat dong, tentunya selain balok dan kolom, pastinya kita punya pelat lantai. Nah, pelat lantai itu kita bisa pradimensi dengan menggunakan rumus yang dituangkan dalam SNI 17311 ini. Nah, kita bisa ambil yang paling masuk akal dari struktur kita. Tumpuan sederhana umumnya tidak ada di struktur karena pelat kita continuous. Umumnya continuous pasti. Terus cantilever juga tidak. Berarti pilihannya antara satu ujung menerus dan kedua ujung menerus. Nah, ini bisa kita ambil L per 24 atau L per 28. Kalau creative people cukup yakin dengan kedua ujung menerus, itu bisa menggunakan L per 28. Kalau tidak, bisa gunakan L per 24 seperti ini. Nah, biarkan expert jelaskan empat kondisi ini ya. Kalau tumpuan sederhana mungkin creative people semua udah tahu ya sendi. Kalau seperti ini tumpuan sederhana, kalau satu ujung menerus, berarti seperti ini. Namun yang diambil adalah kondisi yang ini. Nah, kalau kedua ujung menerus, berarti yang diambil adalah kondisi tengah. Kiri kanannya menerus. Nah, seperti itu. Jadi kalau digambarkan lebih banyak ya. Lebih banyak perletakan biar lebih enak. Oke. Nah, jadi ini adalah bentang yang namanya satu ujung menerus. Nah, terus ini nomor 2 ini adalah bentang yang namanya dua ujung menerus. Nah, sekarang kita coba pakai yang L per 24. Nah, L per 24 kita dapat sekitar di 170 mm. Nah, ini memang adalah persyaratan yang disyaratkan oleh SNI. Kenapa disyaratkan setebal ini? Disyaratkan setebal ini agar kita tidak perlu menghitung lagi lendutan dan segala macamnya dianggap pasti masuk. Seperti itu creative people. Nah, namun tidak menutup kemungkinan kalau kita menggunakan yang lebih kecil dari 170 mm ini. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan lebih kecil dari 170 itu tetap diperbolehkan. Namun kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut, yaitu misalnya dengan aplikasi SAFE. Nah, expert juga sudah mendevelop course tentang SAFE, analisis lendutan. Nanti creative people bisa cek ya. Nah, jadi kita akan gunakan yang lumrah, yaitu nanti pada saat modul 3 nanti kita akan desain dengan tebal 125 mm. Nah, terus dalam mendesain, kita juga harus tahu yang namanya penampang retak, crack section. Nah, jadi kita harus memodifikasi inersia dari elemen kita. Kalau kolom itu 0,7, kalau balok itu 0,35. Nah, namun di code itu juga menjelaskan kalau balok itu boleh kita ambil 0,35 kali 2. Yang berarti balok itu juga 0,7. 0,7. Nah, kenapa boleh diambil 2? Karena basis 0,35 itu adalah sebuah balok kotak. Sedangkan umumnya balok kita itu adalah balok T. Jadi dianggap dua struktur arsir ini equal dengan satu buah balok kotak. Makanya boleh diambil 0,3 kali 2. Nah, berikutnya ini adalah contoh window ya. Window untuk mengaplikasikan penampang retak untuk pelat ya. Yang kanan ini pelat, yang kiri ini balok dan kolom. Nanti kita akan mereviewnya lebih lanjut di modul 3. Nah, untuk pembebanan, kita bisa merefer ke SNI 1727 tadi ya. Jadi kita akan menggunakan mall ya, fungsi gedungnya mall. Berarti kita anggap dia sebagai toko. Nah, kita akan menggunakan beban lantai pertama 4,79. Nah, kenapa kita nggak pakai yang grosir? Karena secara logika ini bebannya terlalu berat untuk sebuah mall ya. 6 kN per meter kuadrat itu sungguh berat. 4,79-nya itu sudah berat.
Nah, grosir ini mungkin lebih cocok untuk gudang dan semacamnya ya. Kalau ada gudang, ada toko yang mau bikin gudang juga, nah itu mungkin 6 lebih cocok. Tapi kalau untuk toko mall gitu 4,79 is more than enough, cukup. Nah, terus ini juga untuk beban matinya, kita akan gunakan keramik tentunya ya, 0,57. Terus kita akan ada juga plaster nih, rincian 0,24. Nah, terus juga gitu. Tim ya, tentunya, 19. Nah, terus juga kita akan ada gipsum. Nah, total dari semua ini itu 1,05 kilonewton per meter kuadrat. Nah, ini akan jadi beban mati tambahan kita nantinya di modul 3 saat pemodelan. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang mengasihkan, yang menarik ya. Ini adalah bagian yang mungkin cukup menarik untuk creative people ya. Di sini sudah expert lakukan ketentuan-ketentuan analisis seismik ya. Nah, ini adalah bagian dari course ini yang menurut expert itu cukup penting dan ini ya bagian yang mahalnya. Oke. Nah, sekarang kita tahu kalau gedung itu dalam berdesain kita ada row ya. Row. Nah, row itu sebenarnya terbagi menjadi dua, di mana dia boleh diambil 1,3 dan boleh diambil satu. Nah, tapi umumnya pasti kita selalu gunakan 1,3. Kenapa? Karena untuk menggunakan nilai satu itu persyaratannya cukup sulit. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi ini. Jadi umumnya pasti kita gunakan 1,3 untuk model kita. Nah, 1,3 itu nanti diaplikasikan di sini, di load combination, di kombinasi bebannya. Nah, ini ada dua kombinasi beban, di mana EV dan EH itu, EV itu 0,2 SDSD, EH itu ada yang Pro tadi, yang sudah kita hitung. Nah, harus diingat juga, untuk gempanya kita juga harus gempa kombinasi ortogonal ya, creative people, yaitu di mana X dan gempa X dan gempa Y itu dibolak-balik dengan kombinasi 100 plus 30. Nah, terus selain itu kita juga harus cari berat seismik efektif. Berat seismik efektif itu semua beban mati di luar beban mati ya. Kalau beban mati itu berarti 100%. Kalau di luar beban mati kita ambil 25%. Kalau ada berat operasional total ada peralatan permanen misalnya genset dan semacamnya, nah itu 100%. Kalau ada beban landscape misalnya tanah ya, tanah pot-pot tanaman, yang berat, yang tanahnya tinggi, nah itu juga 100%. Nah, kalau ada partisi kantor yang kita tahu itu 0,72 kilonewton per meter kuadrat, itu juga 100%. Nah, jadi selebihnya itu 25%. Nah, untuk prosedur analisis yang diizinkan, nah umumnya kita pasti nggak lagi menggunakan gaya lateral ekuivalen atau ekuivalen lateral force lah ya. Ini pasti tidak kita gunakan karena ya kita punya ITEX atau aplikasi lainnya itu pasti minimalnya menggunakan model respons spektrum, analisis respons spektrum ragam. Nah, jadi kalau kalian lihat satu-satunya yang tidak diizinkan itu ada di ELF. Jadi selain struktur-struktur ini itu tidak diizinkan dengan FLF. Nah, jadi gampangnya kalau kita pakai yang spektrum respons seragam itu ya pasti diizinkan, mau bentuk gedungnya seperti apapun. Nah, terus juga kita tidak tidak boleh lupa untuk menyertakan sebuah yang namanya torsi tak terduga. Nah, ini sebenarnya tidak perlu dipusingkan, ini tinggal di input saja. Hanya saja kita tidak boleh lupa untuk input karena ini wajib. Nah, torsi tak terduga itu untuk mengantisipasi perilaku torsi dari gedung. Jadi minimal kita sudah kasih dia sebuah buffer bahwa akan terjadi torsi. Meskipun gedungnya simetris pun tetap harus kita kasih torsi. Nah, berikutnya untuk menskalakan gaya, mungkin kalau creative people masih familiar dengan peraturan terdahulu, kalau dulu itu diskalakannya ke 0,85 V. Nah, kalau di peraturan yang sekarang itu diskalakannya ke 100% dari base shear static. Nah, untuk perhitungan base shear static ini, di course ini tidak akan dibahas. Creative people bisa memeriksa course yang expert juga develop, ya tentang ketidakberaturan, terus konsep gempa dan teknik struktur. Nah, itu bisa creative people lihat di situ. Ada penjelasan-penjelasan tentang perhitungan base shear dan konsep gempa lainnya.
Nah, berikutnya ini kita akan mendesain gedung dengan rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Jadi ini nilai-nilai yang akan kita pakai ya. R-nya 8, omega mungkin kita nggak pakai karena kita nggak desain fondasi. Nah, CD-nya adalah 5,5. CD ini untuk memeriksa drift bangunan nantinya. Nah, terus juga kita harus memeriksa driftnya ya, drift batas. Jadi inilah yang nilai-nilai yang akan dipadankan yang akan dipadankan dengan si nilai CD yang 5,5 tadi. Nah, karena gedung kita 40 lantai dan beton bertulang, umumnya kita pasti akan masuk ke kategori yang 0,02 H ini, semua struktur lainnya. Oke, nah yang berikutnya, itu kita harus memastikan bahwa jumlah ragam itu 90% ya. Ini paling sedikit 90%. Kalau kalau secara tertulisnya dia minus 100%. Namun ini hampir mustahil, apalagi kalau gedungnya itu irregular. Kalau regular mungkin 50-50 masih bisa tercapai. Nah, tapi ini dia ada pengecualiannya, boleh 90%. Tapi harus dua-duanya XY gitu ya, harus XY 9 mili paling sedikit 90%. Nah, kenapa disyaratkan seperti ini? Jadi tujuan jumlah ragam atau kalau di itu bisa kita ngomong mass participation, mass ratio ya, model participation mass ratio MPMR. Nah, itu untuk memastikan bahwa nilai Bayesian kita itu akurat. Kenapa? Karena kalau kita pakai metode model response spectrum MRSA, itu kan Bayesian-nya itu diperoleh dari superposisi model-model mode-mode yang sudah dihitung oleh ITERMS. Nah, kalau kurang dari 90% ditakutkan Bayesian kita itu nggak akurat. Jadi disyaratkan minimal 90% di kedua arah. Dari Bayesian yang kita gunakan, yang kita peroleh dari metode respons spektrum itu akurat Bayesian. Oke, sekian yang bisa expert sampaikan pada modul ini. Jangan lupa dikerjakan kuisnya. Semoga melalui modul 2 ini, pemahaman Creative People tentang peraturan-peraturan kita eh, dapat sudah menjadi lebih baik ya Creative People. Semoga jelas. Jika tidak jelas, bisa Creative People mundurkan lagi, review ulang videonya. Oke, sampai jumpa di modul 3. Kita akan memulai pemodelannya. Thank you Creative People. See you in modul 3.